Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngiling Mbah Yenastain, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berezeki untuk ngaji makrifat ilmiah tinggi. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada Orean Syekh Ngiling yang kemarin itu ada yang komen yang menanyakan tentang mursyid yang waris, ya. Mereka mungkin lagi kebingungan mencari mursyid yang waris. Dia juga sangat bagus, dia sangat memperhatikan dengan dirinya. Jangan sampai salah dalam kita mencari mursyid yang waris, ya. Tetapi lebih jelasnya nanti akan diurai oleh Syekh Ngiling, yaitu Mbah Yenastain. Waktu dan tempat, monggo Mbah Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para pemirsa semua yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukralanya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini ada permintaan penjelasan tentang mursyid waris. Jadi kata-kata mursyid itu adalah setelah Rasulullah, ya. Kata-kata mursyid, julukan mursyid itu setelah Rasulullah Muhammad. Kalau di situ dikatakan mursyid waris, tentu ada mursyid yang bukan waris. Ada yang mursyid amanah, ada yang mursyid waris. Justru yang amanah itu banyak sekali. Yang mursyid waris hanya satu jalur waris. Itu adalah thariqahnya juga thariqah waris tentu. Tentu yang levelnya khususul khusus. Itu thariqah yang qadim. Yang di situ menjadi puncak semua thariqat. Karena walaupun thariqah itu banyak, tapi ada level-levelnya. Level umum, level khusus. Tentu yang umum itu banyak. Terus yang khusus sana level 1, hanya satu, yaitu yang qadim, yang menjadi puncaknya seluruh thariqat, yang menjadi puncaknya seluruh agama, bahkan seluruh aliran, bahkan ya, yang bisa menemukan, menyatukan, dan mengenalkan Tuhan yang Maha Esa. Tentu dari Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang diturunkan ke Sayyidina Ali, wa ana madinatul almi wa aliyu babuha. Aku ini gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya ilmu. Sayyidina Ali diwarisi ilmu pengetahuan. Tapi Sayyidina Abu Bakar ilmu pengetahuan itu ilmu jasmaniyah, ya. Ya, ilmu pengetahuan ilmu jasmaniyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar diwarisi ilmu rohanian. Jadi klop antara jasmani dan rohani.
yang jasmani diwariskan ke Sayyidina Ali, yang rohani diwariskan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis ma sabballahu fi sadri illa wasabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidakkah semua yang telah dicurahkan Allah ke dadaku, lah aku curahkan, tidakkah aku curahkan ke dada Abi Bakar Siddiq. Artinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diwarisi ilmu kerohanian, sehingga isi dadanya Nabi itu mewarisi, menempati pada isi dadana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga imannya Abu Bakar Siddiq itu sabda Nabi, lau zina imanu Abi Bakar Siddiq bi ahli ardi ala rojihat imanu Abi Bakar Siddiq. Ada hadis seperti itu. Seumpama Abu Bakar Siddiq, imannya Abu Bakar Siddiq itu ditimbang dengan imannya penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka lebih unggul imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Isi dadanya Nabi diwariskan ke Abu Bakar As-Siddiq. Itu ulama waris, isi dadanya sama. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga diwariskan isi dadanya ke Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi diwariskan lagi ke Sayyid Muhammad bin Qasim bin Abi Bakar As-Siddiq. Tuh diwariskan lagi ke Sayyid Ja'far, diwariskan lagi Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, terus sampai silsilah ke 32 kayaknya ya, Sulaiman Az-Zuhdi Jabal Qobes, terus ke anak menantunya Syekh Ali Ridho, terus ke seorang ulama Indonesia Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi An-Naqsabandi, yaitu ulama dari Sumatera Barat ya, Sumatera Barat, nenek Bayan. Itu ulama waris itu hanya satu. Mungkin mursyid bisa mengangkat mursyid, tapi itu tidak waris, itu banyak, yaitu yang amanah-amanah. Suatu contoh waris itu seperti sebidang tanah diberikan total, surat-suratnya terserah kamu garap bagaimana, itu waris, diwarisi. Ketika amanah, kamu tidak memiliki tapi hanya merawat, itu amanah. Tidak memiliki tanah ini tapi itu boleh kamu tanami, kamu rawat tandurannya, itu amanah. Itu seperti itu. Yang banyak amanah-amanah. Yang mursyid, yang mewaris itu hanya satu. Otomatis kalau mursyidnya waris, torekohnya juga waris. Nah, jadi seirama. Kalau mursyidnya waris, torekohnya pun juga waris. Itu seirama. Nah, begitu. Jadi kita mencari torekoh yang waris, otomatis mursyidnya juga pasti waris. Nah, itu gelombangnya 100%. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nurnya yang waris itu 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiap zaman pun ada. Tiap zaman pun ada. Tiap zaman pun ada. Karena mursyid waris itu utusan Allah, tapi dia tidak nabi. Ya, karena Nabi sudah khatamin nabiyyin, ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mursyid waris tiap zaman itu ada, dan itu pilihan Allah Ta'ala sendiri, tidak dipilih manusia lewat musyawarah dan mendeklarasikan diri, tidak. Karena itu pilihan dari mursyid sebelumnya lewat isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunjuk, nanti diwariskan kepada ini, dan itu belum tentu ke keluarganya atau anaknya, mungkin tetap ke murid-muridnya. Itu terserah mursyid itu yang dikehendaki Allah untuk menunjukkan siapa yang diwariskan nanti.
itu tiap-tiap zaman ada. Makanya yang namanya mursyid yang haki, yang waris itu pilihan Allah Ta'ala sendiri. Tidak bisa dipilih oleh manusia. Harus orang yang pandai, orang yang pintar, yang alim, tidak. Tidak, itu tidak. Karena kehendak Allah Ta'ala. Terkadang bisa saja orangnya tidak pernah ngaji, orangnya tidak bisa apa-apa, tidak ada masalah, bisa saja karena dipilih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberi kemampuan Allah taala, yaitu pasti bisa membaca ayat-ayat qadim, mendapat laduni, ilmu laduni, otomatis karena dibimbing Allah sesuai dengan kerohaniannya, ya, telah diwarisi rohani yang turunan secara estafet, otomatis ilmunya pun ilmu kerohaniannya itu mendapat ilmu rohani. Maka dari itu Rasulullah minallahi yatlu sufam mutahharah. Tiap zaman itu ada utusan, tapi itu tidak nabi. Utusan itu adalah pilihan Allah Ta'ala sendiri, yaitu ya mursyid waris itu. Maka ada utusan sang pembawa kitab, ada utusan sang pembaca kitab. Sang pembawa kitab ya Rasulullah Muhammad, sang pembawa kitab. Sang pembawa kitab ya ulama waris. Utusan sang pembawa kitab itu sang ulama waris yang membacakan kitab-kitab qadim, kitab-kitab cahaya, yang membacakan kitab cahaya. Sufam mutahharah itu kitab-kitab yang disucikan, kitab-kitab cahaya itu. Itu yang bisa membacakan. Itu mursyid waris itu. Terus ini ya, itu pada kenyataannya yang bikin kesulitan rekan-rekan kita atau saudara kita itu di sini kan banyak thariqah, banyak sekali nih ya, yang itu juga thariqah yang mutabaroh. Ya. Itu mereka kesulitan tuh di situnya ya, yang itu masing-masing thariqah juga punya silsilah, itu juga sampai Nabi Muhammad seperti itu. Betul. Cuman kita yang paling kesulitan itu cari yang waris itu, yang bagaimana, mungkin ada ciri-ciri khusus, itu ada nggak ya yang cirinya secara khusus? Kadang ya orang itu tarekat saya ibaratkan sebagai kendaraan ya. Orang itu ya kadang tahu kita naik kendaraan yang biasa-biasa saja, ya bisa yang enteng-enteng, ya bisa belum motor ada yang lebih baik tapi enak yang enteng-enteng, itu orang kan suka-suka. Milah tarekat yang enteng, ya tidak ada halwatnya, ya kan ada yang hanya wiridan sendiri saja sudah cukup, ya ada. Itu pribadi-pribadi masing-masing orang suka-suka untuk memilih tarekat itu. Semua benar karena ada sanadnya, ya. Tapi tetap levelnya itu lain, ada level khusus, level umum dan level khusus. Itu lah masalah waris dan tidak, itu memang rahasia Allah dan hanya orang sedikit yang diberitahu. Hanya orang sedikit yang diberitahu tentang mursyid waris itu, tidak semua lah. Karena memang yang sulit zaman sekarang itu ya pemindahan kiblat. Karena ketika wafat otomatis muncul, Allah Ta'ala memunculkan ganti mursyid atas pilihan Allah Ta'ala itu sendiri. Terkadang sebagian ada yang tidak bisa menerima, ada yang menerima. Itulah yang namanya pindahan kiblat rohani, itu memang sangat sulit. Maka dari itu memang kita ya bejaning bejo. Maksudnya karek rezeki ini dewi-dewi ya Pak. Seperti itu. Zaman dulu juga seperti pindahan kiblat sudah menjadi masalah. Ketika ada muncul nabi yang baru, umat-umat nabi
yang dulu tidak mau ikut, ya ada seperti orang-orang Yahudi tidak mau ikut pada umatnya Nabi Isa, umat Nabi Isa tidak mau ikut umat Nabi Muhammad karena sulitnya untuk memindah kiblat rohani, sulitnya kiblat rohani dan kiblat itu memang sulit. Kalau sudah mapan mempunyai kiblat rohani seseorang ini, kadang untuk pindah kiblat yang lain itu juga kesulitan. Nah, itu memang masing-masing lah. Terus ini ya, itu di dalam thoriqoh itu kan banyak ya, itu katanya thoriqoh yang baiat secara jasmani, thoriqoh yang baiatnya secara rohani, itu ada tersendiri atau gimana? Ya memang ada, sesuai levelnya. Iya. Kalau level umum, level thariqat umum itu baiatnya baiat jasmani, memang thariqoh jasmaniyah. Memang seperti itu. Ada thariqat rohani disuruh tidur, rohnya yang dibaiat, ditanami roh, ditanami nur, seperti itu. Tapi menurut baiat itu menurut levelnya thariqah masing-masing, itu mursyid guru sendiri ya, yang menentukan, yang ngatur seperti itu. Ya. Cukup baik. Ya. Ya demikian ya saudara-saudaraku, tentang mursyid yang waris sudah dijelaskan secara gamblang oleh Syekh Ngiling Mbah Yai Nasta'in. Pada intinya mursyid itu sama dengan Rasulullah. Mursyid itu sama dengan seorang nur Allah ya. Dan pembawanya dulu itu namanya nabi ya. Sekarang itu waliyah mursida, ulil amri minkum. Nah, itu adalah sama ya. Jadi tadi disampaikan ciri-cirinya mursyid itu bukan berarti orang yang pandai fikih, bukan berarti orang yang hafal Al-Qur'an, bukan harus yang mempunyai pondok pesantren, bukan berarti di sini keturunan Nabi secara biologis, bukan ya, tetapi mursyid itu adalah pilihan Allah itu sendiri, yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah, tidak pandang siapapun itu, karena pilihan Allah dan bukan kesepakatan secara komunitasnya, bukan ya. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thariqoh nasabahnya kolidiyah, ilahi anta maksudi waridu gambar lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.